Assalamualaikum. Hey guys, kali ini gua mau bahas sebuah film yang dibintangi Daniel Radcliffe. Dan film ini menurut gua sangat mengandung hal-hal sensitif dan juga diambil berdasarkan kisah nyata. Mungkin di dalamnya akan terdapat ujaran-ujaran kebencian pada suatu ras. Akan tetapi ada banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil dari film berjudul Imperium ini. Film ini dibuka dengan kutipan kalimat dari Adolf Hitler. Buat yang belum tahu, searching aja dulu di Google siapa itu Adolf Hitler. Katanya begini, words build bridges into unexplored regions, yang artinya kata-kata membangun jembatan ke daerah yang belum terjamah. Lalu scene awal pun muncul. Dibuka dengan ditampilkannya sebuah mobil van berwarna putih yang berjalan ke suatu tempat. Di dalamnya terdapat seorang pria berkulit hitam dan dua orang pria berkulit putih. Kemudian mereka meninggalkan van putih tersebut di suatu gedung dan pergi menggunakan mobil lain. Lalu scene beralih kembali ke 3 orang FBI yang berada di dalam sebuah mobil. Salah satu seorang dari mereka diketahui bernama Nate. Kembali ke 1 orang Afrika dan 2 orang kulit putih tadi yang nampaknya mereka sudah berada di parkiran yang sama dengan para agen FBI. Lalu si pria kulit hitam nampaknya menekan sebuah telepon dan kemudian berdialog. Dari sini kita tahu bahwa mobil van yang mereka tinggalkan adalah mobil yang berisi bom. Dan seketika pria kulit hitam tersebut ditodong senjata oleh para agen FBI dan 2 orang kulit putih yang tadi bersamanya. Nate menyadari sepertinya ada kesalahan di sini. Beralih ke ruang interogasi, di sana terdapat pria kulit hitam tadi yang belakangan diketahui bernama Usman. Dalam dialognya, Usman sepertinya dipaksa untuk mengakui tindakannya. Lalu kemudian interrogator berganti dan Nate masuk ke sana. Dari salam yang disebut oleh Nate, diketahui bahwa agama dari Usman adalah Islam. Nate melakukan pendekatan kepadanya tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan bahasa asing. Merasa ada yang mengerti dengannya, Usman bercerita tentang semuanya. Dari percakapan itu ternyata Usman benar-benar dijebak untuk melakukan jihad. Namun Nate yang berusaha membelanya di depan atasan tidak bisa berbuat apa-apa. Scene beralih lagi, Nate bertemu temannya yang bernama Tim, yaitu seorang pria berkulit hitam, untuk membeli sebuah minuman. Keesokan harinya, Nate menghadiri sebuah rapat tentang sebuah zat bernama cesium yang ditemukan dalam kontainer yang mengalami kecelakaan. Diketahui cesium itu berasal dari Afrika, dan sebenarnya ada 8 kontainer yang sementara terlibat ke dalam kecelakaan tersebut cuma 2. Itu tandanya ada 6 lagi yang masih berada di luar. Karena truk kontainer yang berasal dari Afrika, mereka mencurigai bahwa komunitas muslim yang tinggal di Virginia lah yang mendalangi semuanya. Kemudian, seorang wanita bertanya tentang DT alias domestic terrorist yang merujuk pada golongan white supremacist. Kemudian, scene berganti antara Nate dan wanita tersebut yang diketahui bernama Angela Zamparo. Mereka melakukan pertemuan dan membahas soal kasus tersebut. Memulainya dengan kasus Timothy McVeigh yang melakukan aksi terorisme di kota Oklahoma. Orang itu melakukan pengoboman karena ia mengikuti sebuah buku berjudul Turner Diaries, yaitu buku yang berisi tentang perang ras untuk memusnahkan kaum kulit berwarna termasuk Yahudi dan orang-orang Asia. Muncul sebuah pernyataan gila tentang mengapa para FBI pada masa itu terlalu fokus dengan kaum muslim. Mengutip kalimatnya, yaitu, mereka fokus pada kaum muslim karena mereka membuat narasi berdasarkan apa yang mereka anggap penting. Nah, di kalimat ini menjelaskan betapa muslim dijadikan kambing hitam atas tindakan terorisme yang dilakukan di Amerika. I have information about a truck accident outside DC last night involving classified radioactive material. Berdasarkan rekaman audio dari seorang bernama Dallas Wolf,
Akhirnya Nate dan Zamparo pun setuju untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Kemudian Nate ditugaskan untuk menyusup ke sebuah kelompok skinhead gang yang pemimpinnya merupakan teman dari Wolf. Dan pada mulanya Nate khawatir dan agak menolak, namun setelah diyakinkan oleh Zamparo, ia pun menyetujuinya. Lalu Nate mempelajari semua hal tentang zat kimia, kasus pengeboman yang pernah terjadi, hingga menyiapkan alibi. Ketika semuanya telah siap, mereka menghadap ke atasan mereka untuk meminta izin dan pendanaan. Dan kemudian Nate pun siap. Ia menggunakan identitas sebagai Nate Thomas, seorang mantan tentara WMD Squad di Irak. Dan untuk memperlengkap identitas barunya, ia menyewa sebuah toko sebagai tempat suplai alat-alat medis yang di dalamnya terdapat sebuah gudang untuk menyimpan bahan-bahan berbahaya. Kemudian Zamparo mengenalkannya pada seorang informan yang kemudian informan tersebut mengenalkan Nate pada Vince Sargent yang merupakan teman dari Dallas Wolf. Dan infiltrasi pun dimulai. Pada aksinya yang pertama, ia berhasil meyakinkan Vince untuk membiarkannya masuk ke dalam geng. Itu karena kerja keras Nate untuk mengetahui semua hal tentang white supremacist, apa misinya, apa yang ditakutinya, dan bagaimana pemikirannya, dan lain sebagainya. Nate menjadi dekat dengan Vince. Ia menjelaskan semua hal tentang dirinya, termasuk tentang gudang penyimpanan di tokonya itu. Nate kemudian bercerita dengan seorang anggota baru dari geng bernama Johnny, dan nampaknya semua orang nyaman dengan kepribadian Nate kecuali Roy. Malam pun tiba, Nate pulang ke rumah dan mengerjakan hasil penyadapannya yang akan segera dikirim ke agen Zamparo. Dan di pagi hari, Nate yang masih tertidur dikejutkan dengan kedatangan Roy dan Johnny. Mereka masuk ke rumah Nate dan nampaknya Roy masih belum mempercayai Nate. Ia menggeledah sekeliling rumah hingga hampir menemukan laptop Nate yang disembunyikan di bawah sofa. Dan kemudian Nate diajak ke sebuah klub untuk mentato lengannya sebagai tanda jadi ia masuk ke dalam anggota geng. Mengenai perdebatannya dengan Roy, agen Zamparo menyuruhnya untuk tidak terus melakukan itu karena itu dapat membahayakan misinya. Kemudian Nate diajak ke sebuah pesta barbecue oleh mereka semua. Di pesta ini, Nate bertemu dengan beberapa orang penting seperti Andrew Blackwell dari Aryan Aliens atau Ernest Walton dari Grand Dragon. Dari pertemuan pertama mereka, nampaknya mereka tertarik dengan Nate dan berusaha merekrutnya. Namun, Vince nampaknya tidak senang akan hal itu. Ia mewarning Nate untuk tidak join dengan mereka karena satu dan lain hal. Dan yang lain adalah Jerry Conway, seorang kontraktor yang mengadakan pesta ini. Dan selanjutnya anak-anak Jerry mengajaknya ke sebuah rumah pohon. Dan Nate pun terkejut karena seorang anak kecil bisa bertingkah begitu rasis. Ini semua karena didikan orang tuanya. Tetapi Jerry sama sekali tidak tampak sama dengan white supremacist lainnya. Jerry tampak seperti orang yang penuh cinta dan pengertian terhadap sesama. 90% of the time you'll ever spend with your kids comes before the age of 12. Maka dari itu, ia sering sekali menyediakan banyak acara untuk mereka dapat saling bercengkrama. Ketika pulang, dia bersama Roy dan Johnny bertemu dengan orang Meksiko yang sedang bersama seorang wanita berkulit putih. Kemudian untuk melindungi mereka dari serangan Roy, Nate pun menimpukkan botol minuman yang dipegang Roy dan menyalakan alarm agar mereka bisa kabur. Di mobil, Roy terus marah-marah dan menuduh Nate bahwa ia melindungi orang Meksiko itu. Nate kemudian balik marah dan dengan alibinya ia berhasil meyakinkan Roy akan hal itu dan menyelamatkan mereka bertiga dari penjara. Setelahnya ia kembali melapor ke agen Zamparo. Agen tersebut menunjukkan semua latar belakang dari orang-orang yang hadir di pesta itu. Dan kemudian target infiltrasi selanjutnya berjatuh kepada Andrew Blackwell. So you need to figure out how Wolf and Blackwell are connected and why he's really here. Keesokan harinya, Nate menghadiri sebuah pertemuan lagi yang di dalamnya terdapat Dallas Wolf. Ketika ia meminta dikenalkan dengan Wolf oleh Vince, nampaknya Wolf sama sekali nggak kenal dengan Vince. Kayaknya si Vince ini cuma ngaku-ngaku aja kenal sama Wolf. Excuse me, I have to get ready for the march. Dan Wolf malah mengacuhkan mereka berdua.
Tapi tidak kehabisan akal, Nate pun menyatakan tujuannya untuk berinvestasi dan Wolf nampaknya tertarik. Dari sanalah ia mendapatkan informasi alamat Wolf. Keesokan harinya mereka melakukan demonstrasi. Di sana, Nate bertemu dengan Tim, temannya yang tadi saya ceritakan yang berkulit hitam. Tim pun menegurnya, katanya, "Ngapain kamu di situ, Nate?"